Sekretaris Daerah, Sekda, Tanah Toraja, Rudi Andilolo, menjelaskan tujuan dari rencana penataan ulang Pasar Sentral Makale. Terkait rencana ini, pemerintah Kabupaten Tanah Toraja telah mengeluarkan surat edaran kepada para pedagang agar mengosongkan pasar terbesar di Kabupaten Tanah Toraja, Sulsel itu. Menurut Rudi, penataan pasar akan dilakukan karena sangat banyak kios dialihfungsikan. Ironisnya, kios-kios yang dulunya merupakan warung makan kini menjadi warung remang-remang. Terkait keberadaan warung-warung remang itu, lanjut Rudi, 17 organisasi wanita yang ada di Tanah Toraja juga telah mendesak pemerintah daerah agar segera bertindak. Tanggal 19 Februari kemarin di ruangan Wakil Bupati telah dilaksanakan rapat tim terpadu penertiban pasar dan tempat hiburan malam. Rapat memutuskan untuk menata ulang Pasar Makale, ungkap Rudi Selasa, 18 Maret 2025, pagi. Ia mengatakan bahwa sesuai kontrak dengan para pedagang, pasar dibuka mulai pukul 7 pagi hingga pukul 8 malam. Tapi ironisnya, ada yang baru buka pukul 8 malam hingga menjelang pagi. Tapi setelah ada pengawalan dari Satpol PP sekarang hanya sampai pukul 10 malam. Tambahnya, menurutnya, kios-kios yang ada di pasar juga dikuasai segelintir orang. Harusnya satu pedagang menguasai satu petak, tapi ada pedagang yang memiliki hingga 6 petak dan diperjualbelikan, tuturnya. Selanjutnya, Rudi menyampaikan akan menertibkan meteran listrik. Nanti hanya akan ada satu meteran listrik, di mana ketika jam 8 malam meterannya akan mati, katanya. Untuk pengerjaan tata ulang pasar, Rudi mengatakan bahwa akan dilakukan secara bertahap. Pengerjaannya bertahap, dan pengosongan los juga akan bertahap sesuai perencanaan, tambahnya. Untuk jangka waktu pengerjaan, ia mengatakan diusahakan tidak lebih dari 3 bulan. Untuk sebuah pekerjaan minimal 180 hari kerja, kita berharap tidak lebih dari itu, kata Rudi. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pedagang yang sudah ada sebelumnya, 70 pedagang, tidak perlu khawatir. Untuk kontrak baru nantinya, kan diprioritaskan untuk 70 pedagang yang sudah ada. Hanya saja dari 70 pedagang itu kami sudah lakukan pengamatan, mana yang memang sesuai dengan fungsinya dan mana yang hanya digunakan sebagai gudang dan lainnya, ujarnya. Selanjutnya, ia menyampaikan terkait relokasi pedagang belum dipikirkan sejauh ini. Kan pengerjaannya bertahap, jadi untuk tempat, pemerintah tidak menyediakan, jawabnya. Kami sampaikan bahwa surat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penertiban, itu memang kita sudah keluarkan, dan baru perintah untuk mengosongkan sampai tanggal 7. Dan kami perkirakan masuk libur lebaran tanggal 8, dan tanggal 8 itu kita sudah akan rapat tim penertiban pasar dan tempat hiburan. Dan ini kami tidak main-main, kami sangat serius, karena ini adalah masalah yang meresahkan masyarakat. Khususnya pasar yang harusnya tempat jual beli, tempat makan dan minum sesuai dengan perencanaan dari awal, sudah menjadi tempat-tempat yang tidak menyenangkan di mata masyarakat. Dan kebetulan tempat itu sudah sangat kumuh, sudah tidak terurus sebagian. 70 lots itu, ya, yang catatannya sebagai warung makan, tapi mungkin 1-2 saja yang dijadikan warung makan. Semuanya itu dijadikan tempat ya makan dan minum, dan ada pelayanan perempuan yang didatangkan dari luar. Dan kita sudah pernah melakukan sidak di tempat itu, dan hasilnya sangat membuat kita waspada, karena 3 yang diperiksa, ada 1 HIV dan penyakit menular seksual kita temukan. Dan ini sangat meresahkan, dan ini desakan dari 17 organisasi wanita. Dan pemerintah setempat mendesak pemerintah untuk melakukan. Oke, kami mendapat tantangan dari segelintir 1-2 orang yang tidak mau diatur, tapi kami mewakili pemerintah dalam hal ini, Pak Wakil sebagai ketua tim, tidak akan gentar dengan ulah 1-2 yang tidak mau diatur.
karena sesungguhnya yang lain itu sangat menginginkan untuk keteraturan. Pemerintah akan melakukan pembenahan secara bertahap, ya, dan tim akan turun kemungkinan setelah kita rapat pimpinan dan langsung akan melakukan pengosongan. Jadi kami perlu sampaikan kepada Bapak Ibu yang menggunakan lodge di dalam, tidak usah terlalu khawatir. Kita hanya mengatur dan akan kita kembalikan sesuai dengan fungsinya. Ya, kita juga harus memperhatikan masyarakat kita yang terlibat dalam perdagangan kecil-kecil, ya, pak baka-baka lah istilahnya. Kami justru tidak ada tempatnya. Ini yang akan kita lihatkan dan kita akomodir, karena di dalam itu yang sebenarnya harus satu pedagang satu peta, tapi ada satu pedagang yang menguasai 6, diperjualbelikan. Nah, ini yang kita mau tertibkan. Jadi percayalah kepada pemerintah. Pemerintah tentu tidak akan mendiskriminasi atau tidak menyusahkan, ya. Dan yakinlah bahwa kita akan melakukan perubahan-perubahan. Jadi perlu kami sampaikan, tidak usah risau, kita akan akomodir kalau memang dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Dan kebanyakan di dalam lodge itu yang tertutup hanya untuk tempat menyimpan barang-barangnya kalau pulang, dan dikunci dan tidak. Jadi tambah kumuh, ya. Andai kata itu terbuka semua sebagai warung makan atau tempat menjual yang lain, akan ramai pasar dan tertib, tidak ada yang di jalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.